Ke informasi selanjutnya, pemerintah memberlakukan syarat perjalanan jarak jauh yang menggunakan semua moda transportasi pada saat Natal dan Tahun Baru. Hal itu untuk menekan penyebaran virus corona selama libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui update terkini, kita bergabung dengan Nadia Hutagalung dan juru kamera Berki Marindo langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya Nadia, ini bagaimana terkait dengan jelang Nataru, bisa jelaskan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh, prosedurnya kemudian aturannya yang diberlakukan seperti apa? Iya, Cikal, dalam hal ini PT KAI memberlakukan sejumlah persyaratan untuk melakukan perjalanan jelang Natal dan juga Tahun Baru 2022, di mana ini sesuai dengan peraturan dari Kementerian Perhubungan sampai dengan di 2 Januari 2022. Adapun untuk sejumlah persyaratan, yang pertama untuk penumpang usia di atas 17 tahun wajib untuk sudah divaksin 2 kali dosis atau dosis lengkap dan juga wajib untuk membawa hasil negatif dari pemeriksaan rapid test antigen ataupun juga tes PCR. Kemudian yang kedua untuk penumpang dari usia 12 sampai dengan 17 tahun wajib untuk minimal dosis vaksin itu 1 kali dosis vaksin, dan kemudian juga wajib untuk menyertakan hasil dari rapid test antigen ataupun juga PCR. Sementara untuk yang ketiga, persyaratan bagi anak-anak ataupun juga penumpang usia di bawah 12 tahun, ini memang tidak wajib tentunya untuk membawa bukti vaksin, namun harus memiliki hasil negatif dari PCR. Untuk masa berlakunya sendiri, dari masa berlaku untuk PCR adalah selama 3 kali 24 jam, sementara untuk antigen adalah selama 1 kali 24 jam. Sementara itu, Cikal, kami informasikan untuk kondisi saat ini dari Stasiun Pasar Senen memang terlihat sudah dipadati begitu oleh masyarakat yang akan pergi mudik untuk Natal dan juga Tahun Baru 2022. Kami bisa melihat di sini untuk di ruang tunggu saja ini sudah dipenuhi oleh calon penumpang. Begitu juga untuk di pintu masuk untuk menuju ke peron kereta juga terlihat ada antrean yang panjang. Begitu juga untuk di tempat pemeriksaan rapid test antigen juga terlihat dipadati oleh penumpang yang akan melakukan pemeriksaan antigen, tentunya sebagai syarat untuk dapat melakukan perjalanan jarak jauh dengan kereta. Namun begitu, memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Humas Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa menyebut bahwa dalam beberapa hari terakhir tidak terjadi adanya lonjakan penumpang, sehingga bisa dikatakan masih dalam keadaan normal, di mana untuk hari ini ataupun dalam 3 hari terakhir, ini jumlah penumpang untuk di stasiun Pasar Senen adalah sekitar 4.500 penumpang, sementara di stasiun Gambir adalah sekitar 3.000 penumpang, dan ini dikatakan masih dalam kondisi normal. Sementara untuk jumlah penumpang kedatangan begitu, baik di stasiun Gambir ataupun di stasiun Senen, ini dalam perharinya adalah masing-masing sekitar 8.000 penumpang. Dengan untuk operasional kereta sekitar 48 rangkaian kereta untuk perharinya. Cikal dan juga pemirsa, berikut adalah pernyataan ataupun rilis yang disampaikan oleh Kepala Humas Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa. Terkait protokol kesehatan semuanya tetap ketat ya diterapkan secara konsisten, sehingga memang dari area Daob 1 Jakarta kami hanya dapat memberangkatkan pengguna yang memenuhi persyaratan dari sisi protokol kesehatan. Dan dapat kami sampaikan khususnya bagi para pengguna yang akan berangkat pada tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 nanti, wajib untuk mengikuti persyaratan terbaru yang akan diberlakukan pada kurun waktu tersebut di masa Nataru. Di antaranya bagi seluruh pengguna jasa, calon pengguna yang berumur di atas 17 tahun, ini wajib sudah melakukan vaksin dosis pertama dan dosis kedua ya, atau vaksinasi lengkap. Dan kemudian untuk pengguna dengan rentang usia 12 sampai dengan 17 tahun, ini juga sudah wajib menyertakan bukti vaksinasi, hanya saja masih diperkenankan sampai dengan bukti vaksinasi dosis pertama. Itu tadi pernyataan dari Kepala Humas Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa. Cikal, kembali ke Anda di studio. Ya, lalu yang harus menjadi sorotan juga adalah bagaimana pengetatan protokol kesehatan. Nah, bagaimana KAI untuk memastikan bahwa prokes ini bisa diaplikasikan dan juga dilakukan dengan benar?
Ya Cikal, terkait dengan strategi ini memang diterapkan sama dengan yang selama ini sudah dilakukan oleh pihak PT KAI selama masa pandemi COVID-19 masih berlangsung. Yang pertama adalah tentu saja memastikan bahwa seluruh calon penumpang ini menerapkan protokol kesehatan, di mana setiap petugas juga melakukan pemeriksaan di setiap pintu masuknya. Kemudian yang kedua adalah memberlakukan sejumlah syarat untuk melakukan perjalanan seperti syarat-syarat yang tadi telah kami sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah membatasi jumlah penumpang ataupun juga operasional kereta. Di mana untuk jumlah penumpang dibatasi yaitu kapasitas 50%, sementara untuk operasional kereta jika dalam keadaan normal kereta yang beroperasi dalam perharinya adalah sekitar 80 rangkaian kereta. Namun dalam hal ini yang beroperasi adalah sekitar 48 rangkaian kereta untuk perharinya. Cikal. Baik Nadia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Nadia Hutagalung dan juru kamera Berki Marindo langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.